Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita yang berjudul Belenggu Sukma. Cerita ini ditulis oleh Mas Wahyu Rian TN. Berlatar belakang sekelompok mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan KKN di sebuah desa. Dharma, Bayu, Arbi, Dela, Maya, dan yang lainnya banyak menemukan rintangan dalam menyelesaikan proses KKN-nya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Dharma bangun pagi-pagi sekali, kemudian duduk dulu di pinggir kasur sambil merentangkan kaki dan tangannya. Sejenak melemaskan badan dan membuat matanya segar terlebih dahulu, sebelum kembali lagi mengemasi barang bawaannya yang akan dibawanya berangkat KKN nanti. Dharma pun segera merapikan tempat tidurnya. Hidup sendiri jauh dari keluarga demi menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah cita-citanya sejak dahulu. Tak terasa kini tinggal beberapa bulan lagi demi menyelesaikannya. Selain skripsi, KKN atau kuliah kerja nyata adalah kegiatan wajib yang harus dilewati oleh Dharma saat memasuki penghujung masa kuliahnya. Ya Allah, ngantuk banget, keluh Dharma saat itu. Dharma lantas memicingkan matanya, lalu melihat jam digital di kamar kosnya. Jarum pendeknya hampir menyentuh angka 4 dan dia harus mulai melakukan pergerakan. Pagi itu nampak seperti biasanya. Bedanya hanya semangat Dharma yang sedang menggebu karena hendak berangkat KKN bersama teman-teman yang baru dijumpainya hari ini. Program KKN yang diikuti Dharma bukanlah program KKN biasa yang diadakan oleh kampusnya, melainkan program KKN yang diadakan pemerintah dan terdiri dari puluhan kampus yang tergabung di dalamnya akan melakukan KKN secara bersama-sama. Dharma berangkat dengan rombongan kampusnya menuju kampus yang akan menjadi panitia penyelenggara KKN. Letaknya ada di kota deretan barat Jawa Tengah, dekat dengan salah satu 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di sana peserta KKN akan dibekali dengan beberapa materi dan pengetahuan sebelum diterjunkan ke desanya masing-masing. Teman satu kelompok Dharma diantaranya adalah Bayu, Arbi, Reni, Putri, Maya, Dela, dan Mala. 3 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka berasal dari berbagai kampus yang tersebar di berbagai pulau Nusantara. Dari mereka semua yang berasal dari luar Jawa adalah Bayu dan Maya. Mereka berdua berasal dari pulau yang sama, yaitu pulau yang memiliki nama lain Pulau Celebes. Saat Dharma dalam perjalanan, satu persatu teman satu timnya saling memberikan kabar. Seketika grup yang baru dibuat menjadi ramai dengan perkenalan dan candaan mereka. Sementara Dharma hanya membacanya tanpa ikut masuk ke dalam obrolan. Niatnya dia akan memberikan kabar nanti jika sudah sampai. Singkatnya, setelah semuanya sampai, Dharma dan teman satu timnya melakukan pertemuan untuk pertama kalinya. Pertemuan ala kadarnya yang akan diadakan di depan pelataran penginapan. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari kamar Dharma. Hal itu membuat Dharma datang lebih cepat dari teman-teman yang lain. Detik demi detik berputar dan tanpa terasa satu persatu dari mereka datang lalu memperkenalkan dirinya masing-masing. Pertemuan itu akan mereka gunakan untuk membahas susunan tugas serta program bersama yang akan mereka bawa saat terjun ke desa nanti. Namun sudah 30 menit berlalu sejak orang terakhir datang, ada satu orang yang belum juga terlihat wujudnya. Dia adalah Maya. Bahkan sejak komunikasi melalui grup WhatsApp, Maya pun belum sama sekali merespon. "Ada yang tahu Maya? Kok dia belum datang ya?" tanya Dela. Reni, kamu kamarnya deketan kan sama Maya?" Enggak, kami juga belum pernah ketemu," jawab Reni. "Loh, kalian itu bukannya sekampus?" tanya Dharma. "Enggak, kami hanya satu provinsi aja, tapi beda kota dan beda kampus," tutur Reni. Tak berselang lama seorang wanita terlihat berjalan mendekat, lantas bertanya. Akhirnya satu orang terakhir yang akan bergabung dalam tim kelompok KKN mereka pun muncul. Dia adalah Maya. Permisi, apa benar ini kelompok 17?
Tanya wanita itu. Oh iya, benar-benar, jawab Mala yang berada di dekatnya. Saya Maya, maaf ya saya telat, boleh saya bergabung? Dengan senang hati Maya, kami sudah menunggumu, balas Mala. Setelah semuanya berkumpul, rapat pun dimulai. Diawali dengan memperkenalkan diri masing-masing. Tapi kedatangan Maya membuat Dharma penasaran. Pasalnya Maya datang dengan wajahnya yang dingin dan terlihat diam seperti enggan berbicara dengan yang lainnya. Badannya yang tidak terlalu tinggi itu datang dengan wajah kaku dan tanpa ekspresi sama sekali. Bahkan sampai ia duduk pun tidak terlukis senyum di wajahnya. Halo Maya, sapa Dharma. Dan sesuai dugaannya, Maya hanya mengangguk tanpa memberikan ekspresi apa-apa. Saat itu Dharma menyimpan rasa penasarannya sendiri di dalam hati. Mungkin ini hanya berlaku malam ini saja karena lelah baru saja datang. Soal koordinator di desa, silakan. Siapa yang mau mencalonkan diri? Aku anggota saja, ucap Dharma. Yah, lo cowok masa manut-manut aja sih Dar? Balas Mala dengan logat Betawinya. Kalau begitu diantara kalian berdua aja Bi, ucap Dharma. Yang lain gimana nih? Tanya Arbi. Satu persatu mulai mengutarakan pendapatnya, hingga sampai pada bagian Maya. Saat ditanya, Maya masih dengan wajah misteriusnya. Ia mengangguk saja tanpa mengutarakan apa-apa. Maya gimana? Usul aja gak apa-apa, suruh Bayu. Maya masih enggan membuka mulutnya. Wajahnya tertunduk dengan wajah lesu seperti orang yang sudah 2 hari tidak makan. Dia seperti tidak nyaman di antara teman-temannya itu. Maya ngikut aja sama kita, tanya yang lain. Gak perlu malu-malu, kita kan akan hidup bersama sebulan ke depan, tambah Bayu. Lagi-lagi Maya hanya membalas pertanyaan Dharma dengan mengangguk dan sedikit tersenyum. Memang aneh. Singkat cerita, setelah melewati musyawarah, terpilihlah Bayu sebagai koordinator desa. Jika datang jauh-jauh dari pulau ke sini, seharusnya nggak begitu dong, bisik Arbi. Itu Maya kenapa sih? Bisik Arbi kepada Dharma. Nah, baru aku juga mikir begitu, jawab Dharma. Saat pembahasan selanjutnya pun Maya masih terus diam dan enggan berbicara. Saat menjelaskan program kerja individunya pun yang lain perlu berpikir keras agar bisa memahami apa yang dia ucapkan. Lama-lama tidak hanya Dharma dan Arbi yang merasa aneh kepada Maya. Tampak yang lainnya pun mulai menyadari keanehan pada diri Maya. Maya, kamu lagi gak enak badan ya? Tanya Mala. Dan Maya pun hanya menggeleng. Sejak pertemuan pertama itu, beberapa anak-anak mulai menaruh curiga kepada Maya, terkhusus Dharma dan Arbi. Wanita misterius, begitu anggapan mereka berdua kepada Maya. Aneh ya dia, bagaimana saat 1 bulan ke depan nanti? Tanya Arbi kepada Dharma. Ya, semoga aja dia semakin terbiasa, jawab Dharma kepada Arbi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya mohon masukan dan keringan tanganannya agar KKN nanti dapat berjalan dengan lancar dan semua program dapat terlaksana, ucap Bayu menutup pertemuan malam itu. Setelah seluruh pembekalan KKN selesai, hari keberangkatan yang dinanti pun tiba. Dharma, Bayu, Arbi, Dela, Mala, Maya dan Putri sudah berkumpul. Mereka akan diantar oleh angkutan kota berwarna oranye yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara di desa di mana mereka akan diterjunkan. Orang-orang di sana menyebut angkutan itu dengan sebutan angkutan jeruk, karena warna dan tampilan mobilnya melengkung sudah seperti sebuah jeruk. Desa Suguhan, itulah nama desa yang akan mereka tempati selama KKN nanti. Sebagai koordinator desa, Bayu memimpin doa. Terbersit sebuah harapan dan doa dari semuanya agar diberi kelancaran dalam melaksanakan program kerja yang dapat diterima baik oleh warga desa. Setelahnya sopir mulai memacu kendaraannya. Bersamaan dengan itu langit yang dari tadi mendung mulai menjatuhkan butiran-butiran airnya. Sejuk ya di sini, gak kayak di ibu kota, terang Mala. Iya ya, mana banyak sawah hijau-hijau begini. Betah gua di sini kalau gitu, balas Putri. Sepanjang perjalanan mereka berdua memandangi sawah di pinggiran jalan yang begitu luas. Mereka berdua terlihat senang melihatnya. Maklum mereka berasal dari daerah Jakarta. Jadi suasana desa seperti ini menjadi tempat yang menyejukkan bagi mereka. Ya beginilah jika di desa Mas, Mbak. Beda dengan di kota. Kalau di kota banyak gedung-gedung tinggi dan tempat-tempat modern. Kalau di desa ya sawah dan hutan-hutan begini.
ujar supir saat melihat Mala dan Putri dari kaca mobil di atas kepalanya. Perlahan setelah menempuh 1 jam perjalanan, kawasan kondisi jalan berubah semakin sepi dan sesekali melintasi hutan. "Pak, apa masih jauh?" tanya Dharma pada supir angkutan. "Kayaknya sekitar 30 menit lagi, Mas. Itu tempatnya di balik bukit itu." Tunjuk supir ke arah pegunungan yang membentang panjang di ujung matanya. "Wah, berarti desanya dekat dengan pegunungan dong, Pak," timpal Mala. "Iya, Mbak, betul." Mendengar hal itu, mereka merasa senang karena selama 5 minggu ke depan mereka akan tinggal di antara bukit yang hijau dan sejuk itu. Jalanan aspal halus pun kini berganti dengan bebatuan yang bercampur lumpur karena sehabis hujan. Pohon-pohon kelapa terlihat berjajaran di sepanjang perjalanan. Beberapa warga desa yang menyadari kedatangan mereka pun ikut membuntuti angkutan itu dari belakang. Terlebih lagi anak-anak. Mereka terlihat sekali wajah bahagianya karena kedatangan mahasiswa KKN. "Gue kira pas masuk jalanan ini udah tinggal sedikit. Ternyata masih lumayan juga," ucap Arbi. "Sebentar lagi sampai kok, Mas," kata si supir. "Baik, jangan lupa hubungi bapaknya," ucap Dela mengingatkan Bayu untuk menghubungi bapak yang rumahnya akan mereka tinggali nanti. Kabut tipis terlihat hinggap di perbukitan. Tidak ada yang aneh saat itu. Yang ada hanyalah raut muka senang karena mendapatkan desa dengan suasana sejuk seperti itu. Di antara teman-temannya yang tengah mengobrol satu sama lain, Dharma memandangi hutan di lereng perbukitan dengan sangat teliti. Rasa-rasanya sedang ada yang memperhatikannya dari sana. Tapi apa? Dharma juga tidak mampu menjelaskan secara jelas. Hanya perasaannya yang merasa tidak enak. "Dharma, ngapain lo? Jangan ngelamun, ntar kesambet," tegur Mala yang saat melihat Dharma melamun. "Enggak kok," balas Dharma. Dharma masih diam sambil sesekali memainkan HP-nya. Beberapa menit setelah itu, kecepatan angkutan kini melambat, lalu berhenti di tepi lapangan. Dharma dan seluruh teman-temannya pun turun. Seorang laki-laki paruh baya berperawakan sedang berambut panjang serta tato kepala macan di lengan kanannya tampak mendekat. Ia mengulurkan tangan, berniat bersalaman. Dharma yang berada paling dekat dengannya pun segera menyambutnya. "Mas dan mbaknya ini yang mau ikut KKN di sini kan?" tanya pria itu. Meski terlihat sangar, tapi suara laki-laki paruh baya itu terdengar sopan dan lembut di telinga. "Iya Pak, kami baru saja datang," ujar Bayu. "Walah, syukurlah semuanya sampai dengan selamat. Mari ke rumah saya," ajak laki-laki paruh baya itu. "Nama saya Teja, panggil saja Pak Teja," ucap laki-laki itu sambil tersenyum dan menuntun perjalanan mereka. Mereka diajak berjalan melewati jalanan kecil yang rimbun dengan pepohonan. Warga-warga desa pun menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Rumah-rumah di sini terlihat sangat sederhana. Hanya beberapa rumah saja yang sudah terlihat modern seperti rumah-rumah sekarang. Bahkan masih banyak rumah yang hanya terbuat dari bambu kering yang disusun sedemikian rupa. Di sepanjang perjalanan, Pak Teja bercerita sedikit tentang desa. "Pendopo desa ini dulunya adalah pendopo yang cukup bersejarah. Kata orang-orang tua, pendopo ini sudah ada sejak zaman Belanda dan sempat beberapa kali beralih fungsi," jelas Pak Teja saat melewati area di depannya. "Lalu sekarang digunakan untuk apa, Pak?" sahut Bayu. "Digunakan desa jika ada acara, semacam balai pertemuan," kata Pak Teja. Ada pemandangan yang tidak biasa dan menyita perhatian mereka. Hampir di setiap pertigaan atau perempatan selalu ada sesajen kecil yang diletakkan di sana. "Ini untuk apa ya, Pak?" tanya Dharma. Ekspresi Pak Teja tampak berbeda. Menurut keterangannya, itu digunakan untuk menangkal hal-hal jahat yang akan datang ke desa suguhan itu. Itu sudah dilakukan sejak lama dan selalu dianjurkan oleh para tetua di desa. "Kita kan punya Tuhan, kenapa nggak meminta perlindungan kepadanya aja?" bisik Putri kepada Dela. Dan tanpa ia sadari, ternyata Pak Teja mendengarnya. Sontak saja hal itu membuat Pak Teja tertawa. "Ya jelas kami berdoa sama Tuhan, Mbak. Wong warga di sini juga beragama. Tenang saja, gak perlu khawatir," ucap Pak Teja seolah beliau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Putri. Mendengar itu, Putri hanya tersenyum sungkan sambil menundukkan kepalanya karena merasa tidak enak. Beberapa puluh meter kemudian, Pak Teja menyuruh mereka menunggu. "Mas, Mbak, tunggu sebentar ya," ucap Pak Teja. Mereka berdiri memperhatikan Pak Teja yang sedang berjalan menuju sebuah padasan dengan 2 kendi di dekatnya.
Terlihat Pak Teja merogoh kantung celananya. Ternyata dia membawa beberapa potong bunga melati, lalu menaruhnya di dalam kendi yang sudah penuh berisikan air. "Mas, Mbak, silakan cuci mukanya terlebih dahulu di sini," ujar Pak Teja. Hampir semua di antara mereka ingin sekali bertanya, tapi mereka mengurungkan niatnya karena merasa tidak enak akibat perkataan putri tadi. "Ini budaya kami untuk para pendatang yang datang ke desa Suguhan, Mas, Mbak. Tenang saja, ini untuk kebaikan bersama," ucap Pak Teja. Seberes itu Pak Teja kembali melanjutkan langkahnya. Hampir sekitar 5 menit berjalan sampailah mereka di depan sebuah rumah sederhana namun kental dengan suasana desa dan Jawanya. "Ini rumah saya, mari silakan masuk," ucap laki-laki tersebut memperkenalkan rumahnya. "Selama KKN nanti, panjenengan semua nantinya akan tinggal di sini bersama saya. Rumah saya selalu menjadi tempat tinggal mahasiswa jika ada KKN. Saya senang jika ada mahasiswa KKN, karena saya sudah lama tinggal di desa sendirian," jelas Pak Teja. "Yang perempuan di rumah depan, laki-lakinya di belakang ya. Masing-masing ada kamarnya dan sudah ada kasur dan bantalnya buat kalian istirahat," ucap Pak Teja. Singkat cerita, mereka pun dipersilakan istirahat terlebih dahulu. Besok pagi akan diantar oleh Pak Teja ke balai desa untuk kenalan dengan kepala desa dan semua perangkatnya. "Hari ini istirahat dulu ya Mas, Mbak, biar badannya segar. Kegiatannya dimulai besok saja," ucap Pak Teja. Masing-masing mulai menenteng barang bawaannya ke kamar setelah Pak Teja mempersilakan mereka. "Oh iya Mas, Mbak, kalau mau ke kamar mandinya ada di belakang." Dharma, Bayu, dan Arbi jalan ke arah rumah belakang. Meski masih menjadi satu bangunan, rumah belakang dan rumah depan memiliki bangunan yang berbeda. Jika di rumah depan sudah terlihat lebih modern, beda halnya dengan rumah di belakang. Rumah belakang terlihat lebih usang dan terasa singup. Bahkan 2 kamar di rumah belakang hanya terbuat dari anyaman bambu. "Ini kamarnya?" tanya Dharma tepat di ambang pintu. Ia merasa suasananya berbeda ketika melihat kamar yang akan mereka pakai selama sebulan ke depan nanti. "Kayaknya ini kamar udah lama gak dipakai deh," ucap Dharma. "Apa iya? Bersih begini kok?" tanya Arbi. "Kayaknya sih iya, aku merasanya begitu, tapi semoga saja hanya firasatku yang salah," terang Dharma. "Ya sudah, masih beruntung kita diberi tempat tinggal," ujar Bayu. Memang terlihat agak seram, namun tanpa mengikuti percakapan mereka berdua, Bayu tiba-tiba masuk dan menaruh kopernya di pojokan kamar. Dia lantas menyalakan lampu kamar, namun yang menyala hanyalah lampu pijar kuning yang tidak begitu terang. "Waduh, remang-remang begini, asik nih," ujar Arbi sambil tertawa. "Asik, kita itu laki-laki semua," timpal Dharma. Saat itu waktu sudah siang. Arbi dan Bayu langsung tertidur dengan nyaman. Dharma yang merasa sepi beranjak ke rumah depan bermaksud mencari teman. Tapi ternyata di sana sama saja seperti di belakang. Semuanya tertidur. Pak Teja pun pergi entah kemana. Karena bingung ingin melakukan apa, Dharma pun berinisiatif keliling melihat setiap sudut isi rumah Pak Teja. Rumah Pak Teja tergolong masih menjaga suasana Jawanya jika dibandingkan tetangga yang bersebelahan dengan rumahnya. Ornamen-ornamen khas Jawa pun banyak dipajang di sini. Saat beres di rumah depan, Dharma pun berjalan ke rumah belakang. Memang sejak tadi rumah belakanglah yang menyita perhatian Dharma. Walau hanya terbatas almari besar, namun suasananya jauh berbeda. Singgup kalau kata orang Jawa. Saat masuk area rumah belakang, perbedaan lantai pun sangat ketara. Di rumah belakang ini masih memakai keramik lawas berwarna abu-abu. Dharma melihat seluruh isi rumah belakang hingga sampailah dia melihat sebuah figura foto berisikan foto perempuan muda cantik yang menyita perhatiannya. Siapa dia? Dharma pun penasaran, namun Dharma tidak memikirkannya begitu dalam. "Mungkin foto istri Pak Teja sewaktu muda kali ya," gumam Dharma saat itu. Dharma kemudian melanjutkan lagi melihat yang lain. Dan tiba-tiba suara benda terjatuh mengagetkan Dharma saat itu. Saat Dharma menoleh ke arah sumber suara itu, ternyata figuran foto yang barusan Dharma lihat kini terjatuh. Seketika Dharma merinding, padahal tidak ada angin yang menerobos masuk ke dalam rumah belakang. "Lah, kok bisa ya?" pikir Dharma saat itu. Dharma kemudian mengambil lagi figura itu lalu menggantungkannya kembali ke tempatnya. "Aneh," batin Dharma saat itu. Sekarang Dharma menelusur semakin ke belakang.
Meski baru akan masuk waktu sore, langit yang sejak pagi mendung membuat isi rumah menjadi gelap. Dharma pun mencari saklar lampu rumah belakang. Tapi saat lampu menyala, ternyata di sana baru diterangi oleh lampu pijar kuning saja. Bedanya dengan yang di kamar, ini sedikit lebih terang dan berukuran agak besar. Kemudian sampailah Dharma di dekat kamar mandi. Saat itu ia baru menyadari jika ada sumur yang tertutup rapat di depan pintu kamar mandi. Rasa penasaran Dharma pun kembali tergugah. Ia melangkah mendekat, berniat membuka penutup di atasnya untuk sekedar melihat isi di dalamnya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara perempuan menangis. Suaranya terdengar pelan tapi jelas di telinga Dharma. Kadang saat seorang sudah merasa penasaran, ia akan mengesampingkan rasa takut atas kebodohan yang akan ia lakukan itu. Hal inilah yang terjadi dengan Dharma sekarang. Berbekal keberanian yang hanya sebesar biji jagung, dia dengan percaya diri memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dharma mencoba ke depan, menguping di kamar perempuan. Khawatirnya suara tangisan itu berasal dari dalam kamar perempuan. Namun di situ Dharma tidak mendengarkan apa-apa. Yang ada malah suara itu semakin tak didengarnya. Kok nggak di sini ya? Pikir Dharma saat itu. Dharma kembali ke belakang, kemudian memeriksa belakang rumah melalui jendela kayu yang masih tertutup dengan rapat. Halo, siapa? Tanya Dharma dengan meninggikan suaranya. Dharma semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dharma tak mendapatkan balasan dari pertanyaannya. Ia pun kembali memeriksa kamar dan seluruh ruangan di dalam rumah. Setiap ruangan yang diperiksanya tidak ada siapa-siapa di sana kecuali Arbi dan Bayu yang sedang tertidur. Dharma masih terus mencari karena ia yakin suara itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Entah mengapa meski tahu jika tidak ada orang, Dharma memiliki niat memeriksa kamar mandi. Dharma melangkah dengan pelan, merayap-rayap ke sana, dan saat itulah Dharma menyadari jika suaranya kedengaran semakin jelas. Dharma mulai bingung karena ia sendiri tahu jika tidak ada orang yang sedang berada di kamar mandi. Tapi kenapa suaranya malah semakin jelas saat di dekat kamar mandi? Halo, ada orang? Dharma mencoba bertanya, walaupun ia sadari jika itu adalah pertanyaan yang bodoh. Dharma dibuat bingung. Ia beberapa kali keluar masuk rumah hanya untuk mencari dari mana asal suara itu. Tapi di sisi lain Dharma masih yakin jika suaranya ada di dekat kamar mandi. Tiba-tiba saja Dharma teringat oleh sumur yang dilarang dibuka oleh Pak Teja. Dharma berjalan ke arah sana, berniat untuk memeriksanya lebih dekat. Kemudian Dharma mengetuk penutup lubang sumur dengan tangan kirinya. Seolah benar suara tangis itu kembali muncul dan terdengar semakin jelas. Lagi rasa penasaran Dharma semakin besar dan menuntunnya untuk menyeka rasa takutnya. Dharma menunduk menempelkan telinga ke penutup di atas sumur. Beberapa detik kemudian rupanya memang benar. Suara itu berasal dari dalam sumur. Seketika Dharma terlonjak dan sontak ingin membuka penutupnya. Mas Dharma, lagi ngapain? Sumurnya jangan dibuka, Mas. Dharma terlonjak dan lantas membalikan badan, melihat seseorang yang menegurnya secara tiba-tiba. Rupanya di belakangnya berdiri Pak Teja yang tengah memperhatikannya. Pak Teja? Sapa Dharma. Pak Teja kemudian mendekat kemudian membetulkan penutup kayu yang hampir dibuka oleh Dharma. Jangan dibuka, Mas. Sumur ini sudah lama nggak dipakai. Bau kalau dibuka. Jelas Pak Teja. Nanti teman-temannya diberitahu ya. Saya tadi lupa ngasih tahu. Kalau mau pakai air yang di dalam bak dan ember saja, Mas. Tambah Pak Teja. Dharma yang merasa sungkan pun hanya mendengarkan perkataan Pak Teja seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Pagi harinya pagi-pagi sekali Pak Teja mengumpulkan anak-anak, menyuruh mereka sarapan dan bersiap-siap. Beliau akan mengantar mereka ke balai desa bertemu dengan kepala desa dan perangkat-perangkatnya untuk membicarakan program-program kerja yang telah mereka siapkan. Selamat datang ya, Mas, Mbak. Panjenengan datangnya dari jauh-jauh. Semoga bisa kerasan saat KKN di Desa Suguhan, ucap kepala desa. Beliau pun menyampaikan jika potensi yang bisa dijadikan program di sini adalah pertanian dan sungai yang mengalir besar mengelilingi desa. Penjelasan beliau tidak begitu menarik, malah membuat beberapa anak-anak ngantuk karena perkataannya yang jauh melebar dari pokok pembahasan yang seharusnya dibahas. Selepas dari balai desa, Pak Teja mengajak anak-anak keliling desa, memperkenalkannya ke seluruh warga dan mengantar ke tempat yang berpotensi dijadikan program kerja. Lagi-lagi hampir di semua pertigaan atau perempatan selalu dijumpai sajen-sajen kecil seperti sebelumnya.
Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka pada sebuah proyek jembatan besar yang akan menghubungkan ketiga desa. Nah, ini sungai yang dikatakan tadi, Mas, Mbak. Sungai sedang surut karena musim kemarau. Dan tempat ini rencananya akan dibuat wisata oleh desa. Mungkin Mas atau Mbaknya punya rencana bagus untuk tempat ini bisa dibicarakan dengan saya terlebih dahulu, terang Pak Teja. Di dekat situ terlihat juga sebidang tanah dengan 5 buah gazebo kayu berdiri di atasnya. Gazebo itu sederhana dan hanya terbuat dari bambu yang tersusun dan atap daun kelapa yang sudah mengering. Lagi-lagi di situ banyak sekali dijumpai sajen-sajen yang berserakan. Apalagi di sekitaran proyek jembatan ada sebuah tempat khusus untuk meletakkan sesajen itu. Pak Teja kembali menyinggung soal sajen. Dia mengatakan jika itu warga lakukan demi menjaga tempat ini dari hal-hal jahat yang akan datang dan demi kelancaran proyek ini. Hampir setiap hari warga bergantian menaruh sajen ke sini demi kelancaran proyek pembangunan ini. Memang apa dampaknya jika tidak diberikan sajen itu, Pak? Tanya Bayu sambil menatap sajen-sajen di dekatnya. Tidak ada yang berani untuk tidak melakukannya, Mas. Saya sejak kecil sudah hidup di sini. Sudah dari dulu aturan di desa untuk selalu melakukan itu. Jika ada yang melanggar, warga percaya jika akan ada bencana yang akan menyerang desa. Lalu, untuk siapa sesajen itu dipersembahkan, Pak? Balas Bayu lagi. Untuk mereka-mereka yang sudah tinggal lama di sini. Mereka-mereka yang sudah ada terlebih dahulu di sini sebelum saya dan orang-orang di desa ini. Ucap Pak Teja. Apa nggak terlalu berlebihan ya? Bisik Bayu pada Dharma. Sudahlah, kita tidak perlu percaya. Kita hormati saja budaya di desa ini yang sudah berkembang sejak lama. Jawab Dharma. Rasa-rasanya seperti ada yang sedang disembunyikan oleh Pak Teja agar tidak diketahui oleh Bayu, Dharma dan teman-temannya itu. Apa itu? Mereka pun tidak mengetahuinya. Setelah itu semuanya berpencar melihat ke segala penjuru yang mereka inginkan. Walau sedang surut, suara arus sungai cukup keras sampai ke telinga. Banyak sekali batu-batuan dengan bentuk unik di dasar sungai. Pantas saja banyak warga yang menggunakan untuk perhiasan pelataran rumahnya, seperti pelataran rumah Pak Teja. Hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri gazebo, tampak beberapa patok dari semen berdiri dengan jarak yang tidak begitu jauh satu dengan yang lain. Hal itu lantas membuat Arbi dan Dharma yang melihatnya lantas menanyakannya kepada Pak Teja. Pak, itu patok apa? Tanya mereka berdua karena merasa penasaran, karena patok itu berdiri di antara rumput-rumput liar yang tumbuh di atas tanah itu. Pak Teja menghampiri mereka berdua dengan berjalan pelan dan wajahnya tersenyum. Itu hanya pembatas tanah, Mas, jawab beliau. Meski masih masuk dalam wilayah desa Suguhan, proyek pembangunan jembatan memiliki jarak yang cukup jauh dengan area pemukiman warga desa. Hamparan sawah dan lebatnya hutan bambu yang panjang membatasi area desa dan proyek ini. Akses jalannya pun masih berupa tanah dan beberapa bagian terdiri dari bebatuan kering yang disusun sedemikian rupa. Cuaca sudah mulai terik ketika Pak Teja mengajak mereka untuk pulang ke rumah. Ayo kita pulang, Mas, Mbak, sudah siang, sudah mulai panas. Ajak Pak Teja. Karena masih jarang penerangan di sini, kalian jangan pernah ke daerah sini jika sudah gelap ya, Mas, Mbak. Ucap Pak Teja lagi. Saat melangkah pergi dari area gazebo, Dharma menangkap sesuatu di antara deretan pohon bambu dengan matanya. Laki-laki berperawakan tinggi dengan rambut gondrongnya yang acak-acakan sedang menatap jauh ke arah teman-temannya itu. Dharma belum mengerti siapa dia dan tidak memiliki pikiran negatif tentangnya. Namun agak lama Dharma memperhatikannya, entah bagaimana bisa tiba-tiba saja tubuh laki-laki itu membesar, hampir setinggi pohon di dekatnya. Wajahnya pun terlihat menyeringai sangat menakutkan. Seketika itu Dharma membuang muka, berbalik ke arah yang lain, namun ternyata Dharma kembali menemukan sosok aneh lagi dengan matanya. Mereka berjejer dengan wujud manusia namun dengan penampilan compang-camping dan kulitnya yang penuh dengan sayatan luka. Semakin kesini perasaan Dharma semakin janggal. Ia yakin jika yang dia lihat itu bukanlah manusia, melainkan sosok gaib penunggu wilayah ini. Mereka berdiri berjejer seolah mengawasi kedatangannya dengan teman-temannya. Di tengah rasa takut yang ia simpan sendiri, tiba-tiba saja sikap Maya berubah. Mai, kamu lihat apa, Mai? Mai, Maya! Teriak yang lain memanggil Maya. Maya tertangkap mata tengah berdiri mematung melamun ke satu arah. Dan arah itu adalah di mana Dharma melihat sosok laki-laki yang sangat mengerikan tadi. Kamu juga melihatnya, Mai? Bisik Dharma, tapi Maya hanya diam dan terus melihat ke arah sana.
Wajah Pak Teja kini mulai berubah. Sepertinya menyadari ada hal janggal yang baru saja menghampiri Maya dan anak-anak KKN-nya. "Ayo Mas, Mbak, segera kita pulang. Mbak Maya diganting saja," ucap Pak Teja saat itu. Mendadak tubuh Maya menjadi sangat berat. Dela dan Putri pun mengaku berat saat berusaha menggandeng dan menarik tubuh Maya. "Biar saya saja Mbak," ucap Pak Teja. Pak Teja berjalan di belakang menuntun Maya yang wajahnya masih dalam keadaan melamun itu. "Ayo Mbak, kita pulang saja. Di rumah sudah siapkan makanan," ucap Pak Teja. Pak Teja kemudian memanggil Dharma yang berada di dekatnya, memintanya membantu menuntun Maya agar cepat sampai ke rumah. Saat dalam keadaan menuntun Maya, Dharma pun mencoba mencuri pandang, menatap ke arah di mana sosok-sosok tadi yang ia lihat. Mereka masih ada di sana memperhatikan dengan tatapan yang sangat menakutkan. "Padahal ini baru siang hari, kenapa ada pemandangan seperti ini?" batin Dharma kala itu. Setibanya di rumah, mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang mempersiapkan program kerja pribadinya, makan, istirahat, bahkan tidur siang. Malamnya semuanya berkumpul membicarakan rencana 1 minggu ke depan dan mulai mempersiapkan apa saja yang akan digunakan. Malam itu Pak Teja menghampiri anak-anak sambil membawa secangkir air putih hangat yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kelopak bunga melati. "Ini minumkan ke Mbak Maya ya Mbak," kata beliau kepada para perempuan. "Ini untuk apa Pak?" tanya Dela. "Biar besok tubuhnya sudah sehat. Ini obat, bukan apa-apa," terang Pak Teja dan beliau pun langsung pergi keluar rumah. "Jangan berpikiran terlalu jauh. Jika itu memang obat, minumkan saja ke Maya dan kita lihat bersama besok bagaimana keadaannya," ucap Arbi. Di hari kedua itu mereka belum banyak melakukan aktivitas atau melakukan program kerja. Perkenalan dengan pejabat desa dan keliling menyapa warga desa sudah membuat mereka cukup kelelahan.